podcast kesayangan kita semua. Sama aku, Uce, dan aku, Rahel. Ya, masih di segmen Care in Christ. Tapi kali ini judulnya kita akan ngobrol banyak banget tentang me, myself. Yeay! Ya, betul banget. Nah, terus kira-kira obrolannya akan seperti apa ya, Cil? Minggu lalu kan di YouTube udah keluar nih podcastnya Dealing with Insecurities. Udah nonton gitu belum ya? Harus ditonton ya kalau dan belum. di Instagram pun juga udah keluar toh. Jadi kita sempet kayak posting siapa yang mau sharing, siapa yang kasih pertanyaan tentang insecurity. Dan hari ini kita mau bahas tentang itu. Kita mulai dari baca dulu sharing-sharing yang dialami oleh teman-teman kita ya. Mereka pernah insecure apa aja. Itu di Instagram mereka ada yang kasih feedback nih. Oke, orang pertama. Ini sharing nih. Dia pernah merasain insecure yang kayak gini. Saat orang lain nggak menganggap kita, bahkan seperti kita nggak guna. Benar ya? Wih, sering banget kita ngerasain kayak sedih gitu. Ya, Cil. Sedih ya. Tertolak kayak gitu ya. Yang kedua, saat bisa melihat kelebihan orang lain, namun saat melihat dalam diri sendiri itu penuh kekurangan. Aku banget itu kayak aku pol sih. Ya. Kamu ya nggak? Sering banget ngerasain kayak gini, sering banget. Yang ketiga, saat diriku mulai tidak dihargai oleh semua orang, apapun yang aku lakukan tuh selalu salah. Siapa yang pernah ngerasain kayak gini? Aku pernah sih. Aku. Kayak Kamu juga nggak, pernah. kameramen? Yang keempat, gampang merasa tertolak dalam membangun pertemanan. Lu sakno nggak punya temen terus? Bukan nggak punya teman sih, tapi kayak lebih kayak, aduh, aku diterima nggak ya? Aku wis kayak gini nih, aku dianggap temen nggak ya mbak DE? Gitu itu ya, sebelum gitu jalin pertemanan kayak atau mau memulai. Ya. Jadi kayak kayak gitu. Takut mau nggak ya dia koncan sama aku gitu. Benar-benar ya. Kamu mau nggak berteman sama aku? Mau. Ya terus lapo di Next. sini ya. Next, yang terakhir nih. Terus Jadi dia cerita di Instagram, pernah waktu itu ikut turnamen basket dan gak kesempatan main. Awalnya masih mikir, mungkin karena waktu itu masih junior. Ternyata di tahun berikutnya masih tetap gak kasih kesempatan loh. Akhirnya sampai sekarang jadi gak ngerasa insecure kalau dia main basket. sampai sekarang nggak ngerasa insecure apa ngerasa insecure? Oh iya, ngerasa insecure. Ya, tipe. Kalau diajak main basket, jadi langsung gak pede gitu loh. Kalau main basket. Karena sebelumnya pernah tertolak. Pernah nggak diterima? Pernah nggak diterima atau nggak dimainin? Nggak diterima. Kok Ya, sama sedih ya? Nah, sedih, itu dari teman-teman kita nih kayak gitu. Ya. Nah, sekarang kita mau bahas ke pertanyaan yang sudah teman-teman tanyain ke kita. Dan kita hari ini mau jawab satu-satu, oke? Oke. Nomor 1, sambil makan ya teman-teman. Pakai gigi dulu. Oh ya, aku lupa. Maaf ya, kita berdua clean freak. Dia sih lebih clean freak. Jadi pertanyaannya yang pertama, pertanyaan pertama. Apakah wajar jika seseorang mengalami insecure? Wajar nggak, Cil? Menurutmu? Menurutku wajar banget sih. Sampai hari ini setiap kita itu pasti ngalamin insecure dan dealing with insecure itu setiap hari, day by day gitu. Jadi kalau misalnya hari ini ngerasa insecure di hal ini, besok atau minggu depan bisa beda lagi gitu. Stres ya, setiap hari hidupnya tuh insecure ya. Pastilah. Asyong nggak sih kamu kayak? Contoh ya, aku punya insecure apa? Aku insecure tuh dalam hal fisikku, dalam hal mukaku. Teman-teman pasti tahu lah. Apa yang membuat kamu merasa insecure, saudara? Karena aku merasa gini loh, mukaku itu kulitku ini terlalu sensitif, gampang jerawatan, gampang ngeflek, gampang bekas. Jadi misal kalau jerawatan dipencet nggak dipencet tetap bekas. Terus juga ada flek-flek hitam sih kayak kalau kena sinar matahari itu loh. Aku insecure dalam hal mukaku ini karena ya itu turunan flek hitam. Loh, padahal kalau flek itu sekarang kan lagi musim ya, yang Iya makeup sih, freckles itu loh ya kan, yang di sini ada kayak total Dalmatian ditaruh di sini, hidung-hidung gitu ya. Itu yang ini kameramennya cowok ketawa pasti nggak tahu soalnya. Nanti ya tak make upin kapan-kapan freckles gitu. Aku merasa insecure dalam hal itu memang. Dan aku selalu berusaha ya apa caranya supaya nutupin insecureku itu atau memperbaiki itu. Nanti kita bahas di berikut-berikutnya lah ya, ada pertanyaan-pertanyaan nyambung. Oke, next. Siap. Sekarang pertanyaan kedua.
Jadi sebentar, jadi menurutmu seseorang merasa insecure itu wajar ya? Wajar banget. Hmm. Malah kayak ya apa Apa ya, yang membuat itu menjadi wajar? Maksudnya apa yang membuat? karena kita hidup di dunia ini Mm-mm. dimana kita selalu punya perbandingan dengan orang lain. Setuju. Kita selalu ngerasa kayak orang itu lebih baik. Apalagi dunia zaman sekarang ini lebih ke arah membentuk sesuatu yang jadi tren. Ya nggak keras sih? ya. Kehidupan sekarang tuh Ya semakin nggak sih? keras. Jadi Ya, kayak ya. trennya apa, kita nggak ngikut tuh rasanya. Cupu. Aduh, aku nggak kayak gitu deh, kayak gitu deh. Itu cemen ya. Ya, toh. Nggak gaul gitu. Ya. Jadi Jadi wajar ya. banget lah menurutku, dan setiap orang nggak usah merasa ya apa ya, nggak usah merasa kayak kok aku insecure sih, enggak sih. Setiap orang pasti kayak gitu. Tapi kalau menurutku ya Cil ya, kenapa insecure itu menjadi sesuatu yang wajar, yang maksudnya setiap manusia tuh mengalami, karena kita sampai detik ini itu kita tuh berjalan atau proses kita tuh sedang menjalani kehidupan menuju kedewasaan, ya kan. Jadi ya itu, kita akan semakin insecure tuh bisa membantu kita untuk apa nih kurangnya, maksudnya in good ways ya, kayak kalau kita merasa oh ya kita ada kekurangan, kita ada kelemahan, kita bisa perbaikin, jadi kita bisa lebih belajar lagi jadi seseorang yang lebih baik. Setuju nggak? Benar. Ya kan? Tapi kadang mungkin insecure kita tuh berlebihan. Iya, berlebihan. Kita lebih ke arah yang ke situ. Maksudnya terlalu overthinking. Ya itu sebenarnya yang membuat itu jadi berlebihan atau menjadi tidak lagi menjadi wajar adalah ketika kita sudah mulai compare kan. Nah, itu betul. yang mengikis hal yang baik tadi. Gitu. betul. Gitu ya, teman-teman. Next, sekarang Oke, ke pertanyaan nomor 2. next question. Nomor 2. Gimana Caranya Mm-mm. mengatasi insecure? Mm-mm. Yang bukan sekedar karena minder, tapi emang pada kenyataannya gitu. Contoh kayak aku tadi ya, merasa ya kulitku emang nggak oke. Atau yang gendut, ya memang dasarnya gendut ya gendut kayak gitu, fakta. Atau yang kurus, ya kurus kayak gitu. Kurus, Gimana caranya? krempeng Ini ada yang gitu. tanya kayak gini, teman-teman. Nah, itu tuh kalau menurut aku ya, jadi kita itu perlu mengubah cara berpikir kita dalam memandang suatu masalah atau penyebab kita merasa insecure. Betul. Cil. Nah, salah satu penyebab, sebenarnya apa sih yang menyebabkan orang tuh merasa insecure gitu ya? Ada banyak sekali faktor, seperti yang tadi sudah kamu sampaikan ya, kita membandingkan diri dengan orang lain lah, terus kondisi kehidupan atau saat ini tuh dunia tuh Trennya trennya kayak tuh apa? lagi kayak gitu kan. Nah, itu juga bisa, tapi ada lagi Cil, salah satu penyebab yang bisa membuat kamu, aku, saya, salah, kamu, aku, dan kita semua kamu, aku, dia, dan kita Kami. semua ya, itu merasa insecure itu ya karena kita salah dalam berpikir gitu. Maksudnya kita berpikirnya kita tuh tidak tepat gitu. Nah, terus yang kedua, karena kita belum menerima diri kita secara utuh. Nah, kenapa sih penerimaan diri itu relate sama insekuritas? Salah ya, insecurity ya. Apa sih? Ya itulah. Itu karena kita belum menerima diri kita seutuhnya. Kenapa? Maksudnya gini, kalau kita sudah merasa bahwa kita tuh cukup gitu ya, kita merasa bahwa kita tuh utuh, menerima diri, ya udahlah. Misal aku ini ya contohnya, beratku tuh stuck gitu, susah banget naiknya, tapi turunnya gampang kayak terjun payung gitu. Itu sedih Mau guys aku gitu. rasanya ketuker. Ya mungkin buat sebagian orang tuh enak ya gitu, enak pol makan sebanyak apapun tetap kurus atau tetap berat badannya itu tetap stabil gitu. Tapi buat orang-orang yang mengalami permasalahan kayak aku yang underweight terus susah banget naikin berat badan, itu jadi sesuatu yang kita kok harus struggle gitu loh Cil, harus setengah mati, harus ngoyo. Nah, tapi ketika aku merasa bahwa ya udahlah gitu, memang aku segimanapun nyoba cara, aku minum suplemen, minum susu, minum makanan-makanan, mesti aku ya makannya gitu kan, kamu tahu gitu, mestinya udah banyak, Ngambilnya lo banyak. ya lebih baik dari dia sebenarnya. Tapi memang susah kayak gini, ya udah aku terima gitu, menerima, dan akhirnya aku menjadikan itu sebagai hal yang positif, maksudnya hal yang baik gitu loh. Karena di satu sisi memang aku underweight gitu, aku terlalu kurus gitu, tidak sesuai dengan tinggiku,
Tapi di sisi lain aku patut bersyukur karena aku nggak perlu ngalami yang namanya, tau nggak sih, biasanya orang-orang kan kalau makan di atas jam 6 malam tuh udah kayak dosa gitu kan, kayak melakukan dosa besar gitu loh guys, makan banyak itu. Tapi aku nggak gitu, aku mau kelaparan jam 11 malam, jam 1 pagi itu aku mau makan ya udah, aku nggak perlu memikirkan beratku itu gitu. Jadi aku menerima diriku sepenuhnya lah, menerima diriku secara utuh dengan segala kelebihan dan kekurangan yang kita miliki gitu. Nah, tetapi perlu juga diperhatikan bahwa menerima diri kita secara utuh dengan segala kelebihan dan kekurangan yang kita punya itu bukan berarti menjadi acuh ya kepada hal-hal yang mungkin nggak baik gitu loh Cil ya. Namanya orang kan ada plus minusnya, ada hitam putihnya gitu. Nah, jangan mentang-mentang kayak aku terima kok Cil gitu, aku terima diriku apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangan, tapi nggak mau berubah gitu, itu kan juga menjadi tidak baik kan. Jadi yang dimaksud menerima diri secara utuh di sini adalah kita menerima kelebihan dan kekurangan yang kita punya, tapi kalau kamu sayang sama dirimu, kamu juga harus berusaha untuk memperbaiki gitu. Maksudnya memperbaiki ya menjadi pribadi yang lebih baik gitu, mengubah yang apa sih nih sekiranya yang nggak baik dari aku. Ya, kamu harus berubah supaya menjadi individu, menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu. Oke, next. Ada ayatnya juga sih sebenarnya, Phil. Mana ayatnya? Ada ayatnya di Mazmur, ya Psalm tuh Mazmur ya. Di Mazmur 139 ayat 14 gitu. Nanti dibaca sendiri Nanti dibaca sama, kalau enggak ini loh si teman kita yang satu ini biar dia nggak gabut ya. Nanti tolong dimasukin ya Psalm ini, tolong dibacain dong Master Inggris. Aduh, gak usah, wes next yuk. Ya itu ya dibacain, tapi yang versi Inggris ya, nanti jangan gabut loh. Nomor 3. Ya, nomor 3. Baca. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Nomor 3, bagaimana sih mengatasi insecure? Ya, itu ada yang tanya. Ini sebenarnya masih kurang spesifik sih menurutku. Insecure-nya dalam hal apa? Jadi nggak apa-apa, kita bahasnya secara general. General. Bagaimana mengatasi insecure itu yang ditanyain sih. Kuncinya sebenarnya. Ya. Tadi yang pertama, kalau menurut aku ya, sama kayak yang Ucok tadi sudah ngomong, penerimaan diri, accept yourself. Itu paling pertama sih, paling dasar banget. Yaitu tadi kita harus ngerti kalau kita semua punya kelemahan, kekurangan, punya kelebihan, juga kekuatan gitu. Setiap orang punya sisi buruk, sisi baik ya, istilahnya kayak gitu. Kalau Ucok misalnya dalam hal-halnya tadi, dia kurus, dia merasa nggak pede, sedangkan aku kebalikannya, aku menggendut. Kalau dia kulitnya bagus, kulitku nggak bagus. Jadi setiap orang punya sisi lemahnya sendiri-sendiri gitu. Kita saling melengkapi loh. Nah, dan itu harus, pertama kita harus terima dulu. It's okay to not be okay, bener ya. Ada film Korea loh sekarang, judulnya It's Okay to Not Be Okay. Jangan guys, tapi kalau film Korea jangan ya. Iya, jangan nonton. Jadi kuncinya be real aja dengan dirimu gitu loh. Terima wes apa adanya. Ada ayat ya, 1 dalam bahasa Inggris sih, soalnya bahasa Inggrisnya lebih ngena daripada bahasa Indonesianya. Oh, tak kira karena kamu jago Inggris. Enggak, bukan. Karena aku dapat ayat ini minggu lalu ceritanya. Yeah. Dan kayaknya cocok gitu loh buat podcast ini. Di Roma 12 ayat 3. Because of the privilege and authority God has given me, I give each of you this warning. Don't think you are better than you really are. Be honest in your evaluation of yourself, measuring yourself by the faith God has given us. Jadi kuncinya itu be honest in your evaluation of yourself. Ya wis jujur aja ya, kita seperti ini dan terimaan. Itu intinya kayak gitu. Yeah. Terus yang kedua, bagaimana kita mengatasi insecurity? Be thankful. Mengucap syukur. Itu hal yang paling mendasar juga. Itu simple tapi susah dilakukan. Ya, susah banget. Susah pol. Jadi gini, ketika kita memikirkan hal-hal yang baik aja, otomatis pikiran kita juga akan dipenuhi dengan hal-hal yang baik. Maksudnya yang keluar dari kita juga akan positif. Positive vibe. Kalau yang kita pikirinnya, aduh aku kok gini ya, aduh aku ini rasanya kurang deh, aduh I'm not good enough lah, toxic aduh gitu ya. Yang keluar dari kita pun juga yang jelek-jelek tok gitu. Jadi yang kedua, kita harus mengucap syukur. Ada ayatnya juga, Lukas 12 ayat 7. Ini harusnya semua orang juga sudah tahu sih. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Dalam arti
kita ini bakar rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Jadi kita ini berharga. Intinya kita harus mikir dulu, kita disayang, kita berharga, kita ini worth it. Baru di situ kita bisa mengucap syukur kayak, oh iya Tuhan baik. Sampai hari ini Tuhan baik. Sampai hari ini Tuhan sudah tolong. Sampai kita sudah melewati Covid berapa bulan ya? Gak kerasa toh? Dari Maret nih, Maret, April, Mei, Juni. Kerasa Cil. Juli 5. Kerasa dong. Tapi kalau sudah sampai sini kita mikir loh, ternyata kita sudah melewati ini loh selama 5 bulan. Nyangka nggak kalau sudah 5 bulan? Iya. Kalau aku sih nggak nyangka ya, kemarin awal bulan loh sudah Juli gitu loh. Jadi maksudnya sampai hari ini Tuhan tolong kita masih sehat, kita masih kuat, kita pikirnya harus pikiran positif ke sana. Harus bersyukur terhadap bersyukur. segala hal yang Jadi baik apapun lah. keadaanmu itu pasti ada yang kita bisa syukuri gitu, intinya gitu. Betul. Yang ketiga, paling terakhir nih, do your best and let God do the rest. Itu paling gampang ya. Kayak tadi Ucap bilang, berusaha memperbaiki diri. Ya, kita semua harus berusaha memperbaiki diri. Tapi kalau kita sudah mentok, itu ujungnya urusan Tuhan. Ketika kita sudah memberikan yang terbaik, selebihnya itu bukan urusan kita lagi. Tuhan mau kasih, Tuhan mau nggak kasih, Tuhan izinkan atau nggak Tuhan izinkan, itu urusan Tuhan, bukan urusan kita lagi. Karena kita sudah lakukan yang terbaik, kita sudah memperbaiki gitu. Ayatnya paling gampang, Yeremia 29 ayat 11. Ya toh? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi 3 tadi ya. Pertama, accept yourself. Yang kedua, be thankful, mengucap syukur aja. Yang ketiga, do your best and let God do the rest. Udah, itu kuncinya. Kita nggak perlu terlalu overthinking dengan hal-hal yang sangat-sangat mengganggu pikiran kita sih. Bener-bener. Tapi kayak mungkin ada yang nanya ya, mengucap syukur ya apa sih melihat hal yang positif gitu. Nggak usah cari yang susah-susah teman-teman. Sesimpel gini, kalian masih punya rumah ya, masih punya tempat tinggal, masih punya tempat tidur, kamarnya nggak gitu. bocor lek hujan gitu. Terus nggak kepanasan gitu, maksudnya bukan kepanasan karena gerah ya, tapi nggak kena terik matahari gitu. Terus kalian masih bisa makan, itu penting loh ya. Itu simple tapi kadang orang tuh lupa bersyukur. Duh makannya cuma nasi, ikan asin, sayur asem. Guys itu enak, ketahuilah gitu. Kalian tinggal nyambel gitu. Maksudnya sesimpel itu. Tapi orang kadang lupa bersyukur kalau kalian masih bisa makan, masih punya tempat tinggal, masih dikasihi sama orang-orang gitu. Orang-orang terdekat kalian, itu kalian patut mengucap syukur ya, jangan lupa. Terus aku juga mau nambahin Cil, kan tadi ada 3. Ada lagi sebenarnya, apa itu? Kamu kok nggak nanya aku sih? Apa itu? Nah, gitu dong ditanya. Jadi yang mau aku tambahin ini adalah tentang bahwa tidak ada satupun manusia atau individu di dunia ini yang dia itu sempurna. Setuju nggak? Jadi nobody's perfect gitu. It's okay, imperfection is a part of our life gitu. Imperfection is part of being human gitu. Jadi kalau kamu merasa kok aku kurang ya gitu, kayak aku tuh loh, kok aku krempeng ya gitu, kok aku tuh rambutnya tipis gitu ya, kok aku yoga sih. Itu demi kebaikan. Ya maksudnya kok aku tuh terlalu kurus, kok aku tuh mungkin banyak cacat celahnya gitu. Ya nggak apa-apa karena aku masih manusia kan gitu. Kalau misalnya aku sempurna, serem guys ya kan. Dan ketahuilah kesempurnaan milik Tuhan. Iya, kesempurnaan itu punya Tuhan gitu. Kalau kalian sebagai manusia kalian masih mengejar kesempurnaan gitu, ya selamat atau silahkan bergabunglah dengan Lucifer gitu. Ingat kan, Lucifer kan dia jadi kayak gitu karena dia berusaha untuk menjadi sempurna dan menyamai Tuhan. Jadi nggak apa-apa kalau nggak sempurna itu, kalau ada kekurangan tuh nggak apa-apa. Setuju ya? Next. Oke. Jangan lupa untuk follow Instagram 11digicare. Di situ kalian bisa curhat, cerita-cerita sharing, gitu. Pasti rahasianya terjaga ya, kok, aman, rahasianya gitu. Jadi jangan khawatir. Oke. See See you and God bless you. Bye bye. Dadah.